Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, senang sekali saya Ida Almadani kembali hadir menemani Anda dalam program Dialog Aceh Bicara. Pemirsa, hari ini kita berbicara soal stunting, di mana kita ketahui bahwa Aceh saat ini masih dalam posisi 10 besar stunting tertinggi di Indonesia, di mana kita berada di atas rata-rata nasional. Ini merupakan suatu hal yang sangat mengkhawatirkan sehingga pemerintah harus concern untuk mengatasi percepatan penurunan kasus stunting di Aceh. Ini akan kita perbincangkan dengan narasumber yang telah hadir di studio saat ini. Sudah hadir bersama saya Dr. Sulasmi MHSM yang merupakan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Aceh. Assalamualaikum Ibu Sulasmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di Aceh Bicara. Ya, dan kemudian pemirsa juga sudah bersama saya Dr. Andes Sahidal Kastri, MPD, yang merupakan Kepala Perwakilan BKKBN Aceh. Assalamualaikum Pak Sahidal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di Aceh Bicara. Terima kasih. Dan pemirsa juga sudah bersama saya Dr. Ihsan MSc, SPKK LP, yang merupakan spesialis kedokteran keluarga layanan primer dan koordinator konsorsium perguruan tinggi percepatan penurunan stunting Aceh. Assalamualaikum Dr. Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, seperti biasa kami juga tidak lupa mengajak Anda untuk dapat bergabung bersama kami di sini di line telepon di 005141773, dan perlu kami informasikan bahwa Dialog Aceh Bicara hari ini terselenggara atas kerjasama TVRI Aceh dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Aceh. Baik, langsung saya terkait dengan tema kita hari ini adalah percepatan penurunan angka stunting di Provinsi Aceh. Saya ke Ibu Sulasmi terlebih dahulu. Kenapa sih sebenarnya Aceh ini kasus stunting ini masih tinggi? Apa sebenarnya faktor ataupun penyebabnya? Ya, terima kasih. Kita ketahui dari mulai riset kesehatan dasar dulu, kita berada di 37,7 prevalensi stunting kita. Kemudian berdasarkan survei status gizi Indonesia 2021 kemarin, kita menempati urutan ketiga se-Indonesia. Cukup tinggi, kita berada di 33,2%. Anak-anak Aceh itu masih mengalami stunting. Kenapa tinggi? Waktu dilihat memang di survei ternyata memang masih banyak anak-anak kita yang tinggi badannya itu di bawah standar kalau dibandingkan dengan usianya. Nah, itu sebabnya yang pertama asupan gizi yang kronis, jadi yang sudah lama. Nah, lama sekali, jadi nggak mungkin anak yang sehat terus tiba-tiba stunting besoknya, enggak gitu ya. Kemudian infeksi yang berulang, nah itu juga merupakan faktor penyebab terjadinya stunting. Nah, jadi kita bisa lihat memang di antara misalnya ada 10 orang yang diambil, ada 3 atau 4 anak yang stunting di Aceh ini. Cukup tinggi memang. Cukup tinggi. Dan ini apakah ada korelasinya dengan bahwa kasus Aceh adalah provinsi yang rankingnya nggak turun-turun juga dari kemiskinan, begitu ya Bu ya? Apakah ini sebenarnya punya hubungan erat? Itu kita tergantung melihatnya dari sudut mana ya. Karena memang kebanyakan anak-anak yang mengalami masalah gizi itu berada di ekonomi menengah ke bawah. Tetapi kenyataannya ada juga yang menengah ke atas, waktu dilihat masalah gizinya juga bermasalah. Artinya pola asuh di situ yang menjadi masalah. Jadi tidak langsung bahwa kemiskinan merupakan satu-satunya faktor. Tidak, salah satu faktor iya. Tapi ada faktor-faktor kontribusi lainnya yang ikut mempengaruhi. Adapun tersedia makanan tapi nggak masuk ke mulut balita kita, nggak masuk ke mulut ibu hamil kita, itu yang akan juga menyebabkan terjadinya masalah stunting. Kemudian kadang-kadang dominasi bahwa makanan ini harus yang laki-laki duluan makan, terus nanti sisanya yang perempuan, nah seperti itu. Mudah-mudahan mitos ini juga bisa berkurang ya. Nah seperti itu, jadi banyak faktor. Banyak faktor sebenarnya yang mempengaruhi kenapa stunting di Aceh tinggi. Bukan hanya kemiskinan, begitu Pak Isek. Saya ke Pak Sahidal, ini kalau bicara soal gizi, tadi juga sudah disinggung oleh Ibu bahwa keluarga di sini punya peran sih sebenarnya dalam memberi gizi terhadap anak begitu. Nah, apa sih sebenarnya persoalan dalam keluarga kita? Kalau miskin tadi memang salah satunya begitu. Tapi apakah ada persoalan pengetahuan terkait dengan stunting di masyarakat kita yang mungkin sangat kurang ataupun rendah dalam memahami apa sebenarnya stunting ini sehingga pola asuhnya menjadi salah? Iya, iya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa TVRI di mana saja pun berada, masalah stunting ini memang sekarang menjadi hot issue ini, baik secara nasional, apalagi
Aceh. Karena memang upaya-upaya kita, ikhtiar-ikhtiar kita yang sudah kita lakukan itu belum ya secara signifikan. Ada sudah penurunan stunting itu di Aceh, tetapi belum secara signifikan. Apalagi Bapak Presiden Jokowi menargetkan nanti pada 2024 itu stunting bisa turun menjadi 14%. Ini merupakan tantangan tersendiri bagi daerah kita ini Aceh. Bagaimana upaya kita menurunkan itu bertahap mulai tahun 2022, 2023 dan 2024 bisa insya Allah menjadi 14%. Sesuai dengan apa yang Ibu pertanyakan tadi, bahwasanya ini masalah pola asuh ya juga. Memang multi kompleks dia pola asuh kita. Makanya di BKKBN itu kita dari hasil pendataan keluarga itu kita membuat beberapa indikator kita buat indikator keluarga berisiko stunting. Keluarga berisiko stunting di situ salah satunya adalah melahirkan terlalu muda. Nah ini melahirkan terlalu muda. Artinya ketika terlalu muda melahirkan itu kurang dari 20 tahun usia sang ibu, ini kan pola asuhnya dia belum mengetahui apa-apa ini. Masih remaja, ya pemahaman tentu sangat berpengaruh juga ketika melahirkan terlalu muda. Juga ya mungkin melahirkan itu jaraknya itu terlalu dekat. Nah, mungkin tidak sampai 2 tahun, 1 tahun, 1 tahun, ini juga berisiko stunting. Kemudian melahirkan terlalu tua, sudah tua sang ibu lebih dari usia 35 tahun ke atas, bahkan ada yang usia 40, 45 tahun masih juga melahirkan. Ini juga adalah mempengaruhi akan potensi lahirnya anak-anak stunting. Makanya pola asuh itu memang di samping memang usia perkawinan itu harus kita jaga, Yang paling penting lagi di sini adalah masalah pola asuh ini, bagaimana cara mengolah makanan itu yang sesuai dengan situasi dan kondisi baduta. Kadang-kadang makanan dewasa pun ya kita sesuaikan saja dengan makanan anak baduta ini. Ahli gizi tentu yang paling paham ini. Ya, ini juga tidak bersesuaian. Ini kan termasuk pola asuh. Termasuk pola asuh di sini juga adalah pemberian ASI secara eksklusif. Aceh itu masih rendah. Ini saya rasa beberapa hal yang menyebabkan ya kita masih dalam lingkaran stunting 10 besar di Indonesia. Sesuai dengan peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021, di dalam lampiran A itu disebutkan ada 9 intervensi spesifik yang harus kita lakukan untuk percepatan penurunan stunting secara nasional, termasuk Aceh. 9 intervensi spesifik di sini itu umumnya itu melalui Kementerian Kesehatan dalam ini, Dinas Kesehatan tentu. Memang ini stunting ini secara ya pokoknya itu ya tusi yang sebenarnya itu memang betul-betul itu harus memang dari Dinas Kesehatan yang paling banyak harus melakukan intervensi. Kemudian intervensi secara sensitif itu ada 11 indikator sesuai dengan Perpres tadi ini. Ya. Ada 11 indikator. Salah satunya di situ ya termasuklah kami BKKBN di situ itu ada 4 indikator tugas kita. Salah satunya adalah KB pasca persalinan. Begitu melahirkan itu seharusnya itu langsung memakai alat kontrasepsi supaya kita bisa menjaga interval jarak anak yang pertama dengan anak selanjutnya. Kemudian PUPR di sini berperan dalam rangka sanitasi, penyediaan air bersih dan penyediaan jamban keluarga. Begitu juga Dinas Sosial di sini berperan dalam rangka menyesuaikan bantuan program Keluarga Harapan, mungkin bantuan-bantuan sosial lainnya dengan data-data memang yang harus sesuai dengan keluarga-keluarga yang berisiko stunting. Saya rasa ini upaya-upaya kita. Oke, baik. Saya ke Dr. Ihsan bahwa stunting ini sebenarnya bukan hal baru ya diketahui oleh masyarakat, karena sejak lama ini sudah menjadi satu kasus yang sangat diperhatikan begitu. Aceh sejak tahun 2019 sudah sangat concern menghadapi soal stunting di Aceh begitu. Namun persoalannya adalah mengapa stunting ini
belum terselesaikan gitu. Apakah memang upaya-upaya yang dilakukan ini belum efektif mengatasi persoalan ini, dan kemudian cara seperti apa sih sebenarnya yang paling tepat, paling efektif untuk bisa mengatasi soal stunting di Aceh? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ya pertanyaannya, karena Aceh itu bukan tidak ada progres. Apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan itu dari 37 sudah turun ke 33. Artinya kita 4% turun, kurang lebih. Tetapi kenapa kita dari posisi 7 kok malah jadi 3 terjelek sekarang? Karena provinsi lain lompatnya lebih banyak. Progresnya lebih banyak, sehingga nyalip nih. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena masyarakat memang sudah tahu stunting, tetapi mereka tidak tahu bahaya stunting itu apa pada anaknya. Nah, bahkan kalau kita mau berbicara jauh itu sampai ke berpengaruh pada GDP di bangsa ini. Nah, kalau kita lihat jarak dekat itu pengaruh pada IQ si anak, prestasi di sekolah. Nah, kalau kita menyampaikan ke mereka, kadang anak sudah diberi sekolah, kemudian diberi khusus lagi les di luar sekolah, ekstrakurikuler, tetapi prestasinya masih saja rendah. Contoh ya, saya dari Fakultas Kedokteran. Itu ada anak yang masuk ke FK dari Aceh itu, kalau bersaing dengan SMA dari luar, kalah kita. Jadi kalau jalur SBMPTN, jalur yang nasional, itu anak Aceh itu bisa dihitung jari, 5-6 orang yang lulus. Tetapi dari luar, dari Jawa, dari Sumatera Barat, Sumatera Selatan itu banyak. Maka kita buka jalur undangan, jalur putra daerah yang kita pilih. Sehingga rakyat Aceh tetap bisa memiliki dokter sendiri begitu. Nah, itu kita bisa lihat efeknya. Mungkin anak-anak yang sekarang itu masuk itu dulunya stunting gitu, pada saat kecil, sehingga karena kan kurikulum SMA secara nasional sama. Nah, apa yang tidak dipahami adalah bahwa stunting itu dipengaruhi oleh 2 faktor yang jauh berbeda. Gitu. Satu, faktor intervensi gizi spesifik, itu tugasnya Bu Sulasmi dan teman-teman di Dinas Kesehatan. Ya. Yang kedua, faktor gizi sensitif, itu tugas di luar kesehatan. Dan anehnya, faktor gizi spesifik itu hanya mempengaruhi 30% dari penanggulangan stunting. Jadi kalau Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan sudah bekerja sangat optimal baru menyelesaikan masalah stunting 30%. Dan kami 2019 dari Universitas Syah Kuala itu sudah turun ke PD waktu itu. Kita mendampingi PD langsung dari Kemenkes, dapat dana swakelola untuk membantu percepatan penanggulangan stunting. Ketika kita buat FGD dengan para kepala dinas, para OPD, itu kita menanyakan apa program di misalnya Dinas Kependidikan, Dinas Pendidikan, atau apa program Dinas Kominfo yang sudah diperuntukkan untuk penanggulangan stunting. Apa jawab mereka? Itu kan tugas Dinas Kesehatan, Pak. Jadi belum ada kepahaman segitu. Saya membacanya, Bapak Presiden dan tim yang ada di pusat, Bu Sri Mulyani dan teman-teman, itu melihat, oh ini kita harus rubah nih. Makanya keluar Perpres 72 tentang percepatan penanggulangan stunting yang digeser, tadinya leading sektornya Kementerian Kesehatan, sekarang digeser ke BKKBN. Untuk apa? Supaya semuanya melihat bahwa ini bukan tugas Dinas Kesehatan saja. Jadi lintas sektoral. Makanya di dalam Perpres, pilar pertama itu komitmen stakeholder. Dari mulai pusat sampai ke desa. Nah, bagaimana kita mau membangun komitmen para kecil misalnya, ada 6.400 sekian kecil di Aceh, itu untuk membuat katakanlah rembuk stunting tingkat desa, lalu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab stunting di desanya, yang mungkin beda antara satu desa dengan desa lain, kalau dia tidak paham stunting. Nah, ketika kami turun ke PD, ke Bener Meriah, ke Gayo Luwes, ke Subulu Salam, ke Aceh Utara, ke Biren, itu banyak kami jumpai kepala desa yang belum paham tentang stunting. Nah, jadi mereka ujung tombak, tapi mereka belum paham. Nah, kebetulan kita juga bersama Pak Saidal, Dinas Kesehatan itu masuk ke dalam TPPS penanggulangan stunting provinsi. Nah, di sana kita menggodok program kan. Mestinya program itu bottom up ya, dari bawah. Apa masalah di sana, lalu kita cari solusinya bersama di tingkat yang lebih atasnya. Tapi kalau penganggaran itu mestinya top down. Karena maaf saya katakan di dalam Permendes 2021 itu sudah ada slot untuk
dana desa penanggulangan stunting. Oke. Memang disebut kata Memang stuntingnya. disebutkan, jelas ya. Tetapi para kepala desa, para kecil kita tidak menggunakan untuk itu. Hanya yang paling gampang apa? Pemberian makanan tambahan, beli bubur bagi masyarakat, selesai gitu. Padahal dia tidak melihat apa penyebab stunting di desanya. Oke, jadi persoalannya di tingkat stakeholder pun masih perlu pemahaman sehingga keluar perpres, dan saat ini juga tingkat desanya, gampungnya juga harus diberikan pemahaman yang kuat terkait dengan stunting ini. Dan Bu Sulasmi, apakah 2024 target Presiden 14% prevalensinya begitu? Ya. Kita 2022 masih jadi persoalan besar begitu. betul. Nah, ini seperti apa kemudian Dinas Kesehatan Aceh meyakini bahwa kita bisa sukses 2 tahun lagi ini? Oke. Nah, target 14% itu kita harus ngikut. Kita nggak boleh Ya, target ya, yang di bawah itu. ya. Kita harus komit juga gitu loh. Fight. Nah, harus fight. Nah, Optimis, kalau mungkin ya. provinsi lain atau di mana lain bekerja, business as usual itu nggak tercapai 14. Tapi harus out of the box. Harus memikirkan cara-cara yang inovatif, yang lebih mempunyai daya ungkit. Nah, tadi dikatakan bahwa kesehatan itu cuma 30% saja. Jadi maksimal pun kita kerja, cuma bisa daya ungkitnya 30%. Sementara yang sensitif tadi 70%. Jadi kita ngomong koar-koar pun begini, tapi kalau sarana dan prasarana jambannya masih belum baik, ya sama aja. Nah, kemudian ada pun jamban tersedia sarana, tapi perilaku masyarakatnya masih belum mau. Masih ada tuh belum mau buang air besar di jamban. Itu juga bermasalah. Belum lagi yang airnya memang susah didapat. Tidak tersedia air bersih. Itu juga jadi masalah. Kemudian panen, misalnya ketahanan pangannya cukup nggak tersedia, ada nggak gagal panen. Nah, itu juga menjadi faktor-faktor penyebab kenapa asupan gizi tadi kurang. Nah, kita berkoar-koar boleh ini nggak ada yang dimakan, tidak tersedia. Nah, ada juga tersedia sudah ada nggak masuk. Nah, tadi jadi banyak sebenarnya menuju ke arah situ, begitu banyak cara yang harus kita ini. Nah, untuk Dinas Kesehatan kita tidak tinggal diam, kita semua sekarang harus ada laporan, baik itu diminta oleh Menteri Kesehatan maupun untuk dari Gubernur juga. Jadi kita Kementerian Kesehatan pagi sore itu Zoom meeting hanya untuk menanyakan data. Jadi setiap hari manggil kabupaten kota untuk lihat berapa remaja putri yang sudah minum tablet tambah darah. Nah, jadi kita mulai dari sana dulu, dari hulu dulu. Nah, jadi remaja putri itu merupakan calon-calon ibu yang nanti akan hamil, harus dipersiapkan sejak dini. Nggak boleh anemia, nggak boleh lesu, lemah, letih, loyo, nggak boleh. Karena bagaimana seorang ibu bisa nanti mengandung anak yang sehat kalau dia aja lemes. Nah, jadi cakupan atau stok tablet tambah darah kita pastikan cukup di semua puskesmas yang ada di 361 puskesmas yang ada di Aceh. Nah, bagaimana puskesmas bisa mendistribusikan dan tablet tambah darah tersebut harus bisa dikonsumsi oleh semua remaja putri SMP, SMA. Jadi dan sederajat madrasah aliyah, madrasah sanawiyah harus mengkonsumsi tablet tambah darah seminggu sekali selama 52 minggu. Jadi nggak cukup cuma launching aja. Jadi kita punya surat dari TPUKS yang mengharuskan semua remaja putri di Aceh untuk mengkonsumsi tablet tambah darah tersebut, itu diminumnya tiap hari Senin. Tapi mungkin mungkin tempat lain ada yang mau hari Rabu silahkan. Tapi harus teratur diminum. Karena memang waktu dilihat dari 4 orang remaja putri itu 3-nya banyak yang menderita anemia. Nah, jadi dari situ kita coba dulu bagaimana ibu itu nanti remaja putri kita dia siap jadi ibu. Nah, jadi dari situ. Jadi karena apa? Bagaimana membuat zero stunting ke depannya yang sudah terjadi, tapi ini pencegahan untuk ke depannya. Karena anak-anak yang stunting kan dia dihitung dari balitanya. 2 tahun mungkin banyak yang akan keluar excluded dari yang sekarang ini. Kita mengharap bayi-bayi yang lahir sekarang semuanya sehat. Amin, amin. Dan kemudian bagaimana meyakinkan bahwa data ini adalah data yang sangat real begitu, karena kan ini kan benar-benar harus menyentuh semua anak perempuan yang remaja begitu ya. Kemudian ini kan meskipun setiap hari diberikan laporan, apakah memang benar mereka ini anak-anak kita yang remaja ini mendapatkan dari puskesmas atau memang harus jemput sendiri ke puskesmas atau seperti apa sih sebenarnya proses yang harus kita bekerja? Ini kan ada tim UKS namanya, upaya kesehatan sekolah. Nah, stok tablet tambah darah itu tersedia, ada tim UKS yang datang mengantar.
ke tiap-tiap sekolah dan madrasah. Jadi biasa mereka ngantar nggak 4 tablet sebulan sekali ngantarnya, tapi diminumnya seminggu sekali. Seperti itu. Jadi kita pastikan. Nah, itu ngomong sama Raja Putri, masuk kita ke balita ke ibu hamilnya, bagaimana pemeriksaan yang teratur ibu hamil. Datang ke posyandu atau ke fasilitas kesehatan itu kalau dulu 4 kali sekarang harus 6 kali. Jadi dalam masa kehamilannya dia harus 2 kali ketemu dokter dan diperiksa dengan USG juga. Nah begitu, jadi banyak sekali faktor yang harus kita lakukan. Tapi tadi yang di kesehatan dia melakukan yang spesifik saja di bidang kesehatannya. Nah itu perlu konvergensi, perlu kolaborasi, perlu koordinasi. Jadi semua pihak harus ikut merasakan hal yang sama, bahwa ini bukan hanya masalah kesehatan saja. Oke, ya. Dan tentunya di sini BKKBN punya peran yang besar, di mana saat pranikah pun ini sebenarnya sudah harus diketahui oleh calon-calon pengantin, sehingga ketika mereka memiliki anak keturunan paham bagaimana kemudian mereka mengasuhnya, bahkan mulai dari mereka berdua begitu ya, calon pengantinnya ini mereka memang benar-benar orang yang siap melahirkan anak yang sehat gitu ya Pak ya. Apa yang dilakukan BKKBN dalam program edukasi terkait dengan dimulai dari pranikah? Ya, terima kasih. Ini sekaitan apa yang disampaikan oleh Dr. Sulasmi tadi. Kita akan mencegah dari hulu ini. Maka BKKBN sekarang sudah membentuk namanya TPK, Tim Pendamping Keluarga, sebanyak 7.470 tim seluruh Aceh. Satu tim itu terdiri dari 3 personel, yaitu koordinatornya bidan desa, kemudian tim penggerak PKK desa, kemudian kader KB desa dengan tugas dan fungsi masing-masing sudah ada. Dari itu 7.470 tim itu berarti kali 3 22.410 kader itu sudah tersebar di seluruh kampung di Aceh itu sudah ada. Maka harapan kita tentu kepada Bapak Kecik, Bapak-bapak kepala desa, Bapak camat, agar ini TPK ini betul-betul itu dioptimalkan tugasnya. Betul-betul itu dipantau karena dia yang paling dekat di desa. Mungkin nanti dia bisa memantau juga ya calon pengantin tadi 3 bulan sebelum dia menikah ini akan dilakukan screening Catid namanya. Screening Catid itu kita menggunakan aplikasi El-Simil, elektronik siap nikah dan hamil. Nah, jadi di situ akan diperiksa seperti yang disampaikan Dr. Sulasmi tadi, dia Catid itu kita periksa anemia, apakah dia anemia. Kemudian apakah dia mengalami gizi buruk dengan memeriksa lingkar lengan atas dan indeks massa tubuh. Ketika itu masih di alamiah, kemudian usianya juga belum sampai 20 tahun untuk calon ibu dan 25 tahun bagi calon ayah, ini nanti aplikasi itu akan berwarna merah. Warna merah di sini artinya oleh tim pendamping keluarga akan memberikan saran kepada calon pengantin tadi supaya nikahnya itu ditunda dulu selama 3 bulan untuk memperbaiki kondisi-kondisi yang ada kepada calon pengantin ini. Namun demikian bukan berarti BKKBN melarang orang menikah. Ya silakan saja kalau sudah memang. Tapi kan pemerintah hadir itu kan ingin memberikan yang terbaik bagi masyarakatnya itu. Itu kan kita sarankan supaya jangan dulu menikah, ini kita perbaiki dulu di puskesmas kah atau di tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Kemudian tentu tugas tim pendamping keluarga ini bukan hanya screening Catid, mendampingi juga ibu hamil. Ya, tadi seperti Ibu Dr. Sulasmi mengatakan, kan kadang-kadang keterbatasan tenaga ya, tenaga mungkin dari puskesmas tempat, ini bisa juga berkolaborasi, melakukan kerjasama. Makanya ketika kemarin kami bersama Bapak mantan Sekda kita Dr. Takwala keliling Aceh dengan program kita itu sebenarnya itu program yang bagus itu, gerakan imunisasi dan stunting Aceh itu GISA itu, ini sebenarnya kemarin itu ini sudah menjadi ya hal yang terbarukan di Republik Indonesia ini sebenarnya ini. Ini harus kita pertahankan ini. Program GISA ini harus kita pertahankan karena cakupannya itu seluruh Aceh, menyebar seluruh Aceh. Gitu. Seperti tadi intervensi untuk remaja putri ini sudah disebarkan seperti yang Ibu bilang tadi. Kemudian nanti intervensi juga untuk ibu hamil. Ada 3 intervensi untuk ibu hamil, 2 untuk remaja putri dan 5 untuk baduta. Ini
Salah satunya adalah imunisasi. Imunisasi dasar lengkap ini, apa sebab ini dimasukkan? Di Perpres pun itu dimasukkan memang. Karena apa? Ketika imunisasi itu rendah, akhirnya anak-anak ini kan rentan terhadap penyakit. Ya. Kalau rentan terhadap penyakit, artinya dia menghadapi penyakitnya juga sudah terkuras energinya. Akhirnya akan timbul lagi stunting-stunting. Makanya ini program GISA, kita harapkan pemerintah Aceh terus menjalankan ini, harapan kita. Pendampingan keluarga juga harus kita lakukan, tentu ya audit stunting dari perguruan tinggi juga harus kita galakkan. Saya rasa strategi ini kita lakukan, insya Allah ini akan membuahkan hasil yang bagus. Baik, Pak Hisan, dengan semua upaya program-program ya, yang dilakukan oleh pemerintah tentu akan bisa dilaksanakan secara optimal ataupun maksimal jika pemahaman di masyarakat kita memang sangat baik tentang stunting ini, begitu. Nah, ini yang mungkin di saya juga masih menjadi satu hal yang mungkin menjadi tanda tanya besar, begitu. Kenapa masyarakat sulit memahami tentang stunting ini? Apakah ini memang satu hal yang dianggap tidak begitu berbahaya, atau memang menjadi satu hal yang ini bisa diatasi secara mudah gitu oleh mereka. Nah, bagaimana kemudian di sini perguruan tinggi punya peran untuk memberikan edukasi ini kepada masyarakat? Baik, terima kasih. Jadi ini sebelum saya jawab pertanyaannya, ada wise word ya, kalimat bijak dari Albert Einstein yang saya pikir kena dengan masalah kita, bahwa ini kan kita ngejar 14% dari 33%. Artinya saya sudah menghitung, kami teman-teman di perguruan tinggi tergabung dalam konsorsium percepatan penanggulangan stunting Aceh itu sudah menghitung dan membuat simulasi bahwa kita harus menurunkan per tahun itu 6,4%. Dan itu target yang sangat tinggi. Ya. Jepang aja butuh waktu 38 tahun dia. Dari tahun 48 itu Jepang tuh angka stuntingnya lebih tinggi dari Aceh, 50%. Jadi kalau ada 2 orang Jepang lewat, satu pendek, satu enggak gitu. Itu tahun 48 waktu jajah kita dulu ya. Nah, sekarang tahun 86 itu hilang stuntingnya. Habis stuntingnya. Artinya dia butuh 38 tahun. Nah, kita ini cuma 3 tahun kurang gitu. Nah, apa kata Albert Einstein? Hanya orang gila, hanya orang gila yang melakukan hal yang sama tapi berharap hasil yang berbeda. Nah, saya melihat hari ini dengan jujur saya katakan pola pikir pimpinan sudah berubah. Program-programnya sudah variatif sekarang. Dulu hanya melulu masalah kesehatan, sekarang sudah masalah sensitif juga ditangani. Dulu tidak pernah kerjasama dengan perguruan tinggi, sekarang sudah ada MOU antara Forum Rektor Indonesia dengan BKKBN Pusat, MOU antara BKKBN Aceh dengan perguruan tinggi, itu sudah ada. Kita tergabung 19 perguruan tinggi. Kenapa 19? Karena dari 23 kabupaten kota di Aceh, 19 yang menjadi lokus stunting nasional, termasuk kota Banda Aceh. Jadi, nah walaupun kota Banda Aceh yang paling rendah di antara yang lain di Aceh. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena masalah stunting itu menjadi berat ditanggulangi karena para orang tua melihat anaknya sehat-sehat saja. Beda dengan busung lapar misalnya, anaknya perut buncit, mata besar, kemudian kepalanya besar, sangat kurus, lemah. Ini enggak, anaknya lari-lari dia, lompat-lompat ke sana kemari seperti biasa, tidak terlihat sakit. Nah, untuk merubah paradigma berpikir itu kan tidak mudah. Makanya dalam salah satu pilar penanggulangan stunting di Perpres 72 itu adalah perubahan perilaku. Ada pilar khusus tuh, perubahan perilaku masyarakat. Kita melatih para tenaga kesehatan melalui Bu Sulasmi dan teman-teman untuk bagaimana mereka bisa merubah perilaku masyarakat, berkomunikasi kepada masyarakat untuk merubah perilaku. Nah, kita dari Universitas Syah Kuala itu sudah 2 kali ya membuat pelatihan, satu di Gayo Luas, satu di Bener Meriah untuk perubahan perilaku. Tetapi memang karena skalanya masih kecil, karena kita komunikasinya dengan Kementerian Kesehatan Pusat ya, dengan pusat, jadi masih hanya 30 tenaga kesehatan waktu itu. Nah, akan lebih kuat impact-nya, akan lebih besar dampak positifnya kalau kita melakukan itu kepada seluruh kabupaten kota, kepada seluruh nakes yang ada di setiap kabupaten kota, supaya mereka bisa merubah perilaku masyarakat. Betul kata Dr. Sulasmi tadi, memang salah satu faktornya kemiskinan. Kalau orang ekonomi pasti bilang begitu kan. Tetapi ternyata ada banyak faktor lain yang mempengaruhi.
Contoh misalnya ada keluarga mapan, dia punya penghasilan tinggi, tetapi anaknya itu sebentar-bentar diare misalnya. Kalau anak diare, makanan cukup, ada daging, ada susu, 4 sehat 5 sempurna, tapi terjadi protein loss karena permeabilitas usus berubah, nggak bisa diserap proteinnya, keluar, dia cukup gizinya, tetapi dia stunting karena tidak diserap makanannya. Contoh misalnya, atau anak cacingan misalnya, atau cara mengolah makanan salah. Nah itu juga penting, makanya perubahan perilaku ini menjadi penting. Karena itu tadi, kalau kita, kami sama Pak Saidal beberapa waktu lalu diundang oleh Bupati Bener Meriah, kita memberikan pencerahan di sana. Mereka terkejut, oh begini loh otak anak stunting, kok menggerut begitu, kecil, anak normal kok besar gitu. Jadi sarafnya lebih banyak, dia lebih cerdas, dia lebih pintar. Bukan cuma itu, ternyata akan berpengaruh kepada penyakit degeneratif pada saat dia besar. Dulu saya koas di Rumah Sakit Zainal Abidin, itu kalau ada pasien stroke, pasien serangan jantung, itu umurnya biasa di atas 50. Ya, sekarang itu umur 20-an sudah stroke dia. Ya. Umur 20-an sudah serangan jantung, tiba-tiba datang STEMI. Jadi perubahan ini dipengaruhi oleh kekurangan gizi kronis pada saat kecil. Oleh karena itu di Jepang itu dari 48 sampai 86 itu bukan hanya mensejahterakan masyarakat, itu GDP-nya naik 3,8%. Nah itu ada yang sudah dari Kementerian Kesehatan sudah menghitung tuh, kalau seandainya masalah stunting ini tercapai target Pak Presiden, ada sekian ribu triliun bisa kita hemat. Alhamdulillah. Nah jadi menghemat dana kesehatan, menghemat pengeluaran negara gitu. Jadi sampai ke sana, bahkan penghasilan anak-anak yang stunting dengan anak-anak yang tidak stunting akan berbeda. Kenapa? Karena produktivitasnya akan berbeda. Mungkin kalau kita bilang ke orang tua begitu akan lebih masuk gitu. Bapak nanti anaknya miskin loh. Kenapa? Karena produktivitasnya rendah. Dia nggak mampu berpikir seperti anak-anak yang tidak stunting. Mungkin akan lebih masuk. Atau seperti kata Dr. Sulasmi tadi ketika memberikan tablet tambah darah ke remaja putri, anak SMA, itu jangan kita bilang nanti kalau Anda punya anak, nikah punya anak, nanti anaknya stunting, itu kejauhan. Kejauhan. Saya belum tentu nikah, saya kalau nikah belum tentu punya anak, masih jauh. Tapi kalau kita jelaskan konsentrasi belajar Anda kalau FA kurang, itu terganggu. Prestasi Anda akan terbatas. Kalau Anda minum tablet tambah darah, itu prestasi belajar akan meningkat. Mungkin itu akan lebih masuk. Apalagi bagi anak-anak SMA gitu. Anda akan diterima di perguruan tinggi yang favorit nanti. Minum tablet ini begitu. Jadi caranya mungkin teknik komunikasi itu perlu kita perbaiki, kita tingkatkan supaya masyarakat Aceh, kita kan nggak ingin ada lost generation nanti Aceh di depan, bahwa ada generasi Aceh yang hilang dari percaturan pemimpin. Sekarang kan banyak orang Aceh jadi menteri, jadi ini. Dulu dia bagus gizi. Kenapa kok sekarang malah dalam kondisi yang variasi makanan sudah lebih baik, kemudian ketersediaan makanan lebih baik, itu kenapa malah sekarang stuntingnya tinggi begitu. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran. Jadi kami dari konsorsium perguruan tinggi sudah pernah ketemu dengan Pak PJ Gubernur bersama ID waktu itu, kita sudah jelaskan dan beliau sangat komit gitu ya. Komitmennya sangat tinggi untuk bagaimana pokoknya masalah stunting ini selesai, apa yang harus pemerintah lakukan. Beliau sangat terbuka. Dan ini juga jadi tugas utama buat Betul. beliau ya. PR. Iya, minggu lalu bersama Dr. Yani kami juga bertemu dengan Pak Sekda yang baru. Beliau juga punya komitmen yang tinggi untuk menanggulangi stunting. Jadi sekarang kalau kita ingin tercapai 14 itu, semua harus bergerak. Perguruan tinggi, pemerintah daerah, dinas kesehatan, BKKBN, semua OPD-OPD yang terkait itu harus bergerak sama-sama. Ayo kita tuntaskan stunting di Aceh. Kita bisa kok. Nah, jadi kami sendiri dari perguruan tinggi, kami optimis 14 itu bisa kita capai. Bisa dicapai. Insya Allah. Dan jangan lupa batas toleransi yang diberikan oleh WHO itu 20% sebenarnya. Kalau di bawah 20% itu baik. Itu luar biasa. Tetapi Pak Presiden pintar. Maksudnya beliau targetkan 14. Kalau nggak tercapai nanti 18 atau 16 masih unggul kita, masih di bawah standar WHO gitu. Masih aman supaya gitu. kerja lebih keras ya. Supaya kita lebih keras. Makanya saya katakan kita coba
sama-sama Insya bergerak, Allah. 14% insya Allah bisa 2024 nanti. Yang Optimis tinggal- ya Pak Sahidal, karena kalau Optimis, mengubah ya. perilaku ini, apalagi kalau orang Aceh ya punya sifat yang mungkin agak Ya, susah iya. mengubah perilaku begitu. Nah ini jadi tugas ataupun PR yang sangat berat sih Ya. sebenarnya. Biasa. Ini seperti apa tanggapan dari Pak Makanya Sahidal? sekarang ini kita mulai dekati ulama-ulama. Ya. Bagaimana supaya komunikasi perubahan perilaku ini bisa berjalan dengan baik di sebuah kampung, desa, dan daerah-daerah semuanya. Kita dekati ulama-ulama, bahkan di BKKBN Pusat mungkin hari Kamis nanti akan ada halakoh bersama Majelis Ulama Indonesia, itu khusus membahas masalah stunting. Dan juga nanti kita di Aceh kita juga akan sampai kepada MPU Aceh untuk kita rubah perilaku ini seperti yang disampaikan Bapak Ihsan, Dr. Sulasmi tadilah, kita di sini semua memang berat, umpama seperti buang sampah sembarangan kan, buang air besar sembarangan, tidak pada tempatnya itu. Ini kan memberikan kontribusi yang besar ini terhadap infeksi. Kan karena itu terjadi nanti penumpukan sampah yang akhirnya kan ada bakteri, itu juga akan ya lalat menghinggapi makanan kita. Maka kemarin saya juga sudah sarankan kepada ya pimpinan kita bahwasanya ya kalau faktor spesifik saja kita tangani, sedangkan sensitif tidak ada. Salah satu contoh umpama FA kita berikan, baik kepada remaja putri, kemudian kepada ibu hamil, PMT-nya juga kita berikan. Tetapi sumber air minumnya juga tercemar masalah ini kan, itu kan siklusnya itu tidak hilang-hilang. Lingkaran setannya itu di situ-situ aja. Ini gitulah upaya kita bagaimana salah satu pilar percepatan penurunan stunting itu satu tadi komitmen pimpinan, visi dan komitmen pimpinan, kedua itu komunikasi perubahan perilaku. Ini sudah mengarah nampaknya. Karena kemarin juga kita dengan instansi vertikal yang ada di Aceh yang dikomandoi oleh Bapak Kanwil DJPB, Kanwil Bea Cukai dan teman-teman dari Kementerian Keuangan. Ini sudah sekali rapat di Gedung Keuangan Aceh. Kita upaya-upaya apa yang akan dilakukan, ya saya jelaskan di situ upaya kita ini ada dua, spesifik dan sensitif ya. Bagian mananya kita mau ngambil bagian di situ, ya kita persilakan saja. Ini nampaknya mudah-mudahan insya Allah lah ini akan berhasil, apalagi kinerja kita ini diawasi oleh dua instansi, BPK dan BPKP yang saat ini sedang turun, begitu juga tim enumerator dari SSGI juga sedang turun sekarang ini. Sedang turun sekarang ini, mudah-mudahan nanti hasil penurunan prevalensi stunting Aceh ini akan diumumkan lagi oleh Kementerian Kesehatan nanti mungkin pada bulan November atau Desember tahun 2022 ini. Mudah-mudahan kalau menurut hemat saya, setelah keliling di berbagai kabupaten kota, baik sama Dr. Sulasmi maupun Dr. Ihsan, saya melihat komitmen dan visi kepemimpinan dari pemerintah daerah itu sudah mulai bangkit. Dan apalagi Aceh sekarang ini ada sebentar lagi 20 penjabat bupati yang dari birokrat yang tentu lebih mengetahui lagi strategi-strategi percepatan penurunan stunting ini. Ini memang momentum, saya rasa Allah memberikan kesempatan bagaimana Aceh itu bisa menurunkan angka stunting ini, dan saya rasa ini ada kaitannya dengan turunnya prevalensi stunting ini, tentu tingkat kemiskinan juga akan lebih bagus lagi di daerah. Bisa diatasi begitu, baik. Ini kan masalah kompleks begitu ya, tapi kemudian dengan nanti bergantinya para pejabat daerah begitu, artinya mengetahui begitu daerah-daerah yang memang sangat membutuhkan upaya percepatan penurunan stunting ini, seperti daerah Gayo Luas, Aceh Benar Beriah dan lain sebagainya begitu. Dan tentunya ini seperti Ibu Sulasmi katakan tadi bahwa ide-ide yang inovatif ini sangat penting begitu. Karena kalau kita melihat mungkin ada sebagian penilaian yang menganggap bahwa kesannya seperti hanya seremonial, hari ini kita ada hari gizi, kita kumpul untuk bagaimana sih makanan bergizi. Tidak hanya sekedar itu sih sebenarnya ya, tapi bagaimana di rumah memang bisa menyediakan makanan bergizi yang memang tepat diberikan pada anak-anaknya. Gitu. Ya, kita lihat ya kalau misalnya untuk inovatif itu sebenarnya kita punya. Nah, ada di Biren, dia punya tradisi untuk memberikan makanan kepada ibu hamil. Namanya mebu gating. Nah, jadi itu tidak hanya sekali diberikan, diberikan bagaimana sustain sehingga kelihatan
pertambahan berat badan ibu hamilnya bagaimana. Nah, sekarang malah karena remaja-remaja ibu-ibu muda kita sering nonton TV, sering nonton drakor, pengennya bentuk badannya seperti bintang-bintang Korea gitu ya, jadi sering diet pada masa hamil. Sudah salah. Nah, seperti itu. Jadi namanya perubahan perilaku itu perlu. Kemudian ada juga daerah yang memberikan telur setiap hari kepada balitanya. Juga itu akan berkurang. Nah, stunting tadi. Kemudian faktor perubahan perilaku misalnya melihat perokok. Nah, dalam keluarga-keluarga perokok dilihat risiko stuntingnya. Karena gini, perubahan berapa persen pendapatan yang dikeluarkan oleh sebuah keluarga. Nah, itu. Kadang-kadang untuk anaknya nggak cukup, tapi untuk rokok ada, untuk pulsa banyak. Jadi, nah seperti itu. Nah, kemudian ibu-ibu muda kita sekarang ini pun untuk mengolah makanan jadi lebih kurang, lebih sering balas WA atau ganti DP. Jadi itu membuat anak-anak kita kadang-kadang ke sekolah pun sering makanannya instan. Nah, karena sekali begitu kena makanan instan, dia nggak akan suka lagi dengan makanan keluarga. Nah, dulu ibu-ibu kita rajin loh bagaimana mengolah. Nah, sekarang banyak ibu-ibu muda yang seperti itu. Kemudian ada di beberapa daerah juga yang berpikir bahwa pemberian ASI tadi bisa menyebabkan anak-anak meninggal. Kacau jadi dihubungkan gitu. Oh, meninggalnya padahal itulah yang membuat ini. Jadi dan itu menyebar. Nah, bagaimana kita bisa merubah perilaku atau pandangan atau mitos tadi menjadi ke hal yang positif. Nah, jadi masih banyak. Kemudian ibu-ibu setelah melahirkan pantang, nggak boleh makan, nggak boleh banyak makan, boleh makan tapi yang kering-kering pakai karing lagi. Jadi sudahlah lemas, bagaimana dia memberikan ASI kepada bayinya. Nah, seperti itu banyak. Nah, kalau kita lihat dulu kan banyak bilang nggak mungkin, susah. Jepang bisa tuh, meskipun memang membutuhkan dengan waktu yang seperti itu. Tapi artinya tinggi badan itu bisa diintervensi, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan tadi, sejak dari masa hamil sampai anak berusia 2 tahun. Nah, jangan nanti kepengen tingginya kapan? Waktu mau jadi dokter misalnya, mau jadi TNI, jadi guru baru gantung-gantung. Nggak mungkin lagi. Jadi waktu masa ibu hamil tadi, maka kita mulai dari lebih awal. Dari remaja putri, kemudian ibu hamil bagaimana bisa menciptakan ibu hamil yang sehat, cukup asupan gizinya, sampai dengan nanti balita kita. Nah, di situ penting intervensi. Karena perkembangan otak paling maksimal di bawah 2 tahun, golden periodnya. Iya, benar. Dan kemudian kita apakah sudah punya semacam misalnya gampung contoh atau gampung model sih untuk contoh untuk gampung-gampung yang lain? Beberapa ya. Jadi gini, kita punya sebenarnya inovasi dulu juga dari pemerintah, yaitu RGG namanya, Rumoh Gizi Gampung, di mana itu dibantu oleh dana alokasi desa. Nah, tapi pemahaman kecilnya lagi. Ada kecil yang ngasih waktu launching aja, kemudian selesai, jadi tidak sustain. Nah, padahal komitmen yang diperlukan adalah bukan hanya pada saat launching saja, tapi bagaimana bisa memberikan gizi terhadap ibu hamil, balita kita itu, kasih 3 kali sehari selama 90 hari atau lebih. Nah, gitu. Jadi nggak waktu perayaan aja terus seremonialnya saja terus begitu. Selesai. No, itu nggak bisa. Makanya perlu komitmen dan keberlanjutan program keberlanjutan seperti itu. Sustainable. Itu yang penting. Baik, kita sudah di penghujung waktu, mungkin sebagai closing statement dari Bapak dan Ibu juga menyampaikan kepada masyarakat pentingnya bersama-sama untuk mengatasi percepatan penurunan stunting ini dari Dr. Ihsan terlebih dahulu. Baik, Bapak Ibu yang di rumah mungkin yang menonton acara ini, saya sangat berharap kepada kita semua untuk jaga keluarga kita. Ya, jaga keluarga kita, jangan sampai anak-anak kita nantinya ketika dia dewasa akan tertinggal dari anak-anak yang lain dari segi IQ, kemudian akan menderita banyak penyakit degeneratif seperti stroke, hipertensi, diabetes, sehingga kalau kita ingin melihat anak-anak kita sejahtera dan bahagia di masa dewasa, maka ketika dia masih dalam 1000 hari pertama kehidupan, artinya sejak dalam kandungan sampai dia usia 2 tahun, maka saat itulah kita melakukan intervensi. Karena stunting masih dalam status reversible, masih bisa kita intervensi, kita terapi, kita perbaiki. Tapi kalau sudah lewat masa itu, maka dia sudah irreversible. Kita tidak bisa berbuat banyak karena jaringan otaknya sudah terbentuk sempurna. Oleh karena itu, kita dukung pemerintah
kita bersama-sama dengan semua stakeholder kita, mulai tingkat desa, kecamatan, kabupaten, kota sampai provinsi, mari kita sama-sama memberantas stunting di Aceh. Baik, dari Pak Sahidal. Ya, tentu kita Aceh ini adalah daerah provinsi syariat Islam. Ya. Islam sangat menghargai kualitas. Salah satu dalilnya adalah Al-Quran Surah An-Nisa ayat 9 yang harus selalu kita ingat itu. Allah mewanti-wanti kita, wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Menyahuti yang disampaikan Dr. Ihsan tadi, hendaklah kita khawatir. Orang-orang tua ini khawatir ketika meninggalkan anak keturunan dalam keadaan lemah. Stunting ini adalah lemah. Lemah fisik, lemah mental, lemah semua-muanya, akhirnya dia akan timbul kadal fakru ainal kufron, kepakiran yang terus tidak ada ujung-ujungnya di keluarga kita. Baik, waktu kita sudah habis, mohon maaf Ibu Sulasmi, tapi sudah menyampaikan banyak hal yang perlu disampaikan pada pemirsa. Dan terima kasih Ibu Sulasmi dan juga Pak Sahidal dan juga Dr. Ihsan pada waktunya di Aceh Bicara. Dan pemirsa, demikian tadi perbincangan kita terkait dengan stunting. Mudah-mudahan stunting ini bisa mencapai target 14% di tahun 2024 seperti ini sampaikan oleh Bapak Jokowi. Dan kembali kami sampaikan bahwa dialog hari ini terselenggara atas kerjasama TPRI Aceh dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Aceh. Dan akhirnya saya Ida Almadani beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.